Halo, balik lagi di Rumah Satu Channel. Nah, jadi di konten kali ini mungkin gue akan buat konten singkat ya. Jadi di konten hari ini gue akan nunjukin perkembangan. Sebenarnya bukan nunjukin perkembangan sih, nunjukin salah satu eh, apa ya? Salah satu telur murai yang gue taruh di inkubator buatan gue sendiri. Nah, jadi sebenarnya kenapa gue nggak bikin konten atau bikin video sebelumnya, karena gua uh, pesimis kalau telur ini bakalan jadi. Karena satu, ini kondisi telur yang kedua. Jadi telur yang pertama dibuang, ini yang kedua sempet gua sempet gua kondisikan atau gua ambil sebelum dibuang. Nah, yang ketiga, indukan itu egg bedding. Jadi setelah telur yang gue masukkan ke inkubator ini, telur selanjutnya itu egg bedding. Biasanya indukan yang egg bedding produksi telurnya itu kurang bagus. Biasanya di periode itu, tapi enggak menutup kemungkinan akan ada yang survive atau akan ada yang normal. Jadi ya, tapi cuman sepersekian persen lah, lebih sedikit dibanding yang tidak normalnya. Jadi yang normal itu lebih sedikit persennya dibanding yang tidak normal. Jadi tadi gue sempet kan ini, nah ini nih gue liatin dulu ya. Nah, ini dari bungkus rokok ya, atau dari kardus rokok gue buat inkubator sederhana. Jadi ini ada dua mesin nih tuh ya. Yang satu buat penetasan telur, yang satu lagi buat penghangat anakan. Nah, gue di sini lagi nyoba beberapa formula atau beberapa metode ya. Jadi belakangan ini semenjak gue sering atau gue sudah buka toko beberapa bulan inilah, gue kan buka toko dan jarang ada atau jarang kepantau ternakan di belakang ya. Ya memang toko ini ada di rumah dan ternakan juga ada di rumah, tapi nggak selamanya gue terus-terusan mantau perkembangan yang ada di belakang atau di kandang ternak. Jadi gue nggak tahu posisi indukan saat ini atau kapanpun dia bisa birahinya ketinggian, bisa emosinya ketinggian. Itu nggak sempet gue kontrol kalau gue lagi fokus di depan atau lagi fokus di di toko. Nah, ini pun gua masih buka toko ya. Ini masih buka toko. Ini toko tuh ya. Makanya mungkin ini konten gua agak sedikit singkat, tapi gua usahakan cukup jelas penjelasannya. Nah, jadi yang sempet gue pikir pesimis atau enggak ada perkembangan, ternyata tadi pas mau gue puter telurnya, dia udah ada retak di bagian. Nah itu tuh dia udah mulai ngedorong tuh. Kalau kalian bisa lihat, jadi itu udah mulai ngedorong. Itu yang telur sebelah kiri ya, itu udah mulai ngedorong. Mudah-mudahan sih bisa netes sempurna egg yolk atau cadangan makannya yang ada di perut atau kening telurnya itu bisa terserap total. Karena biasanya kalau burung yang indukan egg bedding suka ada aja masalah di anakannya, entah dia prematur. Jadi prematur pada burung itu tali pusarnya nggak kesedot full. Ya nanti gue update lah gimana perkembangan anakannya kalau nanti jadi netes ya. Tapi ini kayaknya sih bakalan netes, cuman gue nggak tahu nanti netesnya keadaan normal kah atau abnormal atau prematur ya. Ya mudah-mudahan sih normal dan selamat. Nah, gua sampai saat ini masih 50-50 di saat merawat usia 1 sampai 3 hari. Jadi kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Kadang berhasil sampai besar, kadang di umur 2 hari atau menjelang 3 hari dia tiba-tiba mati. Dan gak jelas kematiannya, karena beberapa kali gue sempet anakan makan bagus tapi belum bisa selamat. Nah, kenapa nggak gue kontenin? Karena gue belum dapat formulanya.
Nanti ketika gue udah dapet formulanya dan persentase kehidupan usia 1 sampai 3 hari lebih besar ketimbang sebelumnya, nanti akan gue buatkan konten yang ya mungkin cukup membantu lah ya bagi kalian yang mungkin ingin berternak dan mengalami kendala-kendala seperti indukan selalu buang telur atau indukan selalu buang anak atau ya semacamnya lah. Jadi kan kalau indukan suka buang telur atau buang anak, mau nggak mau kita harus pindahkan telurnya ke indukan yang lain yang tidak buang telur dan tidak buang anak. Tapi ketika kita punya cuman satu atau beberapa indukan dan indukan yang lain tidak dalam waktu mengeram, itu tidak bisa kita pindahkan. Jadi ya kita harus menerima nasib kalau telur itu akan dibuang terus-terusan. Nah, ini solusinya yang cukup bagus dan efektif. Jadi kita cukup panen telur dan kita rawat anakan dari usia 0 atau 1 hari. Nah, sekarang gue lagi cari beberapa formula yang mungkin bisa menyebabkan anakan ini survive dari usia 1 sampai 3 hari. Karena usia 3 hari dan seterusnya itu menurut gue aman. Itu gue udah sering ngeloloh di usia 3 sampai selanjutnya. Nah, 3 ke bawah itu memang masih rentan. Gue belum nemuin berapa suhu yang pas, berapa makanan yang pas, apa makanan yang kita kasih ke jangkriknya. Karena jangkrik dengan posisi tidak diberi makan atau dengan posisi perut kempes itu akan percuma ke anakannya. Karena anakan itu di usia kurang dari 3 hari pencernaannya masih sangat sensitif. Jadi jangkrik yang asal-asalan makannya itu bisa meracuni anakan murai yang sedang kita loloh. Jadi ya gua belum nemuin formula untuk makan jangkriknya sebenarnya, bukan makan murainya. Sebenarnya amannya sih kita pakai kroto, tapi di tempat gue ini agak sulit mendapatkan kroto yang segar. Rata-rata kroto di sini tuh udah ada di tukang pancing. Nah, tukang pancing itu rata-rata, bukan menjelekan ya, enggak semua. Ini ada beberapa oknum aja dan lumayan banyak gue temui di daerah rumah gue. Jadi ada beberapa oknum toko pancing yang supaya terlihat krotonya buyar atau krotonya bagus, perak gitu ya, istilah nasi mah perak. Jadi dia nggak lengket, itu dikasih tepung atau dikasih sagu. Nah, itu efeknya amat sangat berbahaya untuk anakan di usia kurang dari 3 hari, karena dia bisa lengket di tenggorokannya dan bisa menyebabkan tersedak, tidak bisa napas, langsung mati seketika. Gue udah pernah nyobain itu. Nah, jadi gue belum ketemu formulanya. Kemungkinan nanti kalau gue udah ketemu formulanya akan gue review, akan gue update. Nah, ini gue perjelas ya, biar kalian bisa lebih jelas ngeliat tuh. Nih, tuh. Aduh, gimana ya? Agak kurang jelas nih. Tuh, udah kelihatan ya retak-retak ya, tuh. Tuh, nah ini putih-putih nih. Tuh. Putih-putih dan tadi ada sedikit pergerakan tuh ya. Udah kelihatan ya retak dia. Tuh. Dan ini kalau dipegang berasa dia ada gerak di dalamnya. Kalau di kamera memang nggak kelihatan nih. Agak kurang jelas. Oke, mungkin segitu dulu konten gua hari ini, cukup singkat dan nanti akan gua update selanjutnya bila mana si telur ini benar menetas dan keadaannya seperti apa nanti gua update. Terus nanti yang mau mungkin dijelaskan tentang pembuatan inkubator dan yang lainnya, settingannya segala macam, nanti komen aja. Nah, jangan lupa juga dibantu ya channel ini ya, di komen, subscribe, dan share juga apabila kalian merasa channel ini bermanfaat. Siapa tahu akan jauh lebih bermanfaat ketika banyak yang menonton. Oke, cukup sekian. Saksikan konten-konten gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.